Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Saya percaya penuh dengan sukacita, amin. Amin. Salam sama kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Engkau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapak. Terima kasih Engkau mengundang kami karena kami tahu Engkau rindu Tuhan untuk memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Maka teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapak. Saya percaya Tuhan Kau juga berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak.
Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memasuki Tuhan di bulan yang baru Tuhan, di bulan Agustus ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan sepanjang bulan ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan sempurna bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang setia Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan. Bila hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Bila itu bisa menjadi gaya hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyatukan kami Tuhan dengan Engkau Bapa. Sehingga Engkau yang semakin besar Tuhan dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami itu untuk menjadi berkat ya Bapa. Sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan di wadah kami, di dalam kepribadian kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan pada saat kami Tuhan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan, mereka juga akan mengenal dengan Tuhan, mereka akan mengenal dengan Yesus, mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan kiri, Engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilumpuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan berhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sama hari ini, hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Masih mau tetap bersyukur, saudara? Amin. Amin, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjadi hidupku, kau bersama
kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, telah mengasihi kami dan melindungi kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan pesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, kami percaya dan teramat percaya Kau akan kembalikan Tuhan 1000 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, dan kami mau memberi dengan sukacita daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Shikila la 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 barata kala bashakala la 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 barata kala la barata kala. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala la barata kala bashikila la 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 barata kala la la barata kala. Shikila la 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 barata kala bashakala bu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat dapat di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sembah Dia. Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Dan Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami Tuhan. Bila setiap kami Tuhan bisa mengandalkan Tuhan dengan seutuhnya Tuhan. Bukan pola pikir kami Tuhan, tapi pola pikir Engkau Tuhan. Haleluya. Hidup kami, karena Engkau adalah Bapa kami yang tidak terbatas Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Bagi yang bisa berbahasa roh, saya mengundang kita semuanya, ayo bantu roh kita bersama-sama. Oh Yesus Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. beri kemuliaan buat Tuhan. Orata karara basti kirala basyande, irata karara basti kirala basera lameo, inata karara basera basti kina masyema. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Urapi kami semua, urapi hamba, urapi jemaat dan pengerjamu dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti rencana Tuhan atas hidup kami. Kami bersepakat atas kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan indah, ajaib, dan sempurna. Oleh sebab itu, ajarkan kami, buat kami mengerti, sehingga kami pulang tidak sama dan kami datang. Kami pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk benarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya hari ini mau membagikan firman yang hidup dan kesaksian yang nyata yang saya alami, dan puji Tuhan hasil akhirnya berkemenangan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita nonton satu film dulu. Film untuk segala umur. Ada videonya di situ. Satu video, judulnya apa ya? Di depannya ada dog gitu. Oke, suaranya mungkin.
Jangan keterusan nanti kita nonton film bukan khotbah. Haleluya. Ya, dari cerita tadi kita sudah sedikit banyak sudah ada gambaran. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan menerima balasan. Jadi hari ini tema khotbah kita adalah tabur tuai. Kita akan buka firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kita buka kitab suci kita, handphone suci kita, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bergantian. Saya yang ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ayat genap. Dimulai dari saya dulu. Demikianlah firman Tuhan, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, jadi firman ini begitu hidup dan saya bersama keluarga melakukannya jauh sebelum pengembalaan dimulai. Jadi kalau dulu waktu sebelum saya percaya Yesus, itu saya percaya tentang karma. Tapi rupanya gitu ya, karma itu tidak sama persis dengan tabur tuai. Jadi saya pelajari secara detail apa perbedaan-perbedaan. Nah, hari ini kita akan coba belajar secara khusus bukan karmanya. Karena kita sekarang sudah di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Jadi kita lebih banyak belajar tentang tabur tuai. Hari ini saya percaya hukum tabur tuai yang dikatakan Alkitab itu akan kita hidupi dan kita akan petik hasilnya. Yang mau katakan amin. Dikatakan di ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, itu sebenarnya adalah bagian dari buah atau proses yang Tuhan izinkan. Apapun yang kita terima hari-hari ini, itu adalah otoritasnya Allah dalam hidup orang percaya. Tadi dikatakan di VOP, saya juga nggak tahu nih, kok bisa sejalan ya. VOP bilang bahwa kita harus pikul salib. Sesulit apapun, kita harus pikul salib. Memang itu resiko jadi pengikut Yesus. Karena apa yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Tadi lagu pertama yang dinyanyikan di sini itu kan lagu baru itu. Saya perhatikan kata-katanya. Kata-kata lagu-lagu yang dinyanyikan dari yang pertama sampai yang terakhir itu semuanya sepertinya sejalan dengan khotbah hari ini. Berarti memang Tuhan mau kita semua mendengarkan isi hatinya Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya kita pulang pasti akan diberkati semuanya. Jangan sesat. Apapun yang terjadi itu karena apa yang kita pernah tabur, itulah yang kita tuai sekarang. Amin. Ya. Jadi tabur tuai itu berlaku. Tabur tuai itu nyata loh. Nyata sekali. Nanti saya ada kesaksian sama ibu. Saya sama ibu kesaksian. Seharusnya saya sama ibu hari ini sudah di rumah sakit. Confirm sudah di rumah sakit.
Mungkin kami tidak bisa layani anak sekolah minggu kemarin dan nggak ada di mimbar ini untuk perjamuan kudus. Tapi memang luar biasa. Kami bukan saya, kami mengalami kasih Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Nanti ada beberapa gambar foto. Saya memberanikan diri kami saya foto. Kalau ibu udah getar dia udah getar. Saya pun setelah sampai itu getar juga kakinya itu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan baik. Jadi apa yang kami alami, rupanya kami baru sadar bahwa itulah yang kami tabur. Jadi kan saya sudah bilang beberapa kali bersaksi di mimbar ini, apa yang kami lakukan tulus. Kami tidak memanfaatkan domba-domba, kami tidak menggunakan domba-domba. Kami tulus. Terkadang domba salah paham sama kami sebagai gembala. Tapi kami hanya bisa menangis dan berdoa buat mereka. Gak bisa apa-apa lagi. Nggak tahu mesti gimana gitu. Karena menurut saya lebih enak jadi bos di sebuah perusahaan daripada jadi gembala di sebuah gereja. Kalau jadi bos kan enak, saya tinggal bayar gaji, saya nggak suka, saya pecat, saya ganti orang. Tapi kalau jadi gembala, saya pecat dombanya Tuhan, saya disentil Tuhan. Jadi saya nggak bisa pecat dombanya Tuhan. Ada juga domba yang meninggalkan gembala. Dan itu saya alami dari tahun ke tahun. Dan saya nggak ngerti caranya gimana, karena udah saya layani habis-habisan gitu. Tapi ternyata ya memang domba sekarang itu domba milenium yang cukup kritis gitu. Bingung saya. Yang khotbah aja bukan saya aja disalahin saya. Bapak kok izinkan orang lain khotbah? Kami kan maunya Bapak yang khotbah, gembala aja diatur. Bingung saya jadinya. Gembala ngomong berapi-api dibilang gembala marah-marah. Saya juga jadi bingung. Kalau saya ngomong pelan-pelan pada tidur. Jadi serba salah juga. Jadi ya itulah, saya cuma bisa berdoa. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya bilang, Tuhan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya terbatas. Saya bukan manusia sempurna. Kalau sempurna saya udah nggak bersama kalian. Saya bersama Bapak Abraham. Tapi karena saya belum sempurna, masih dikuduskan sama Roh Kudus, ya kita semua sama posisinya. Masih dalam proses untuk nantinya disempurnakan ketika ketemu Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tabur tuai itu pasti. Kenapa? Karena tadi juga VOP udah bilang, Allah membalas setiap perbuatan yang kita lakukan. Pasti itu. Karena kita nggak bisa sesat. Allah itu maha benar. Apa yang kita lakukan pasti kita tuai, pasti. Dan saya kemarin diingatkan, kau bawakan ini. Sebenarnya saya mau bawakan tentang humble. Ada satu materi yang saya sudah siapkan dari 2 minggu yang lalu. Tapi ternyata Tuhan gak izinkan, Tuhan izinkan kejadian hari Jumat. Baru Tuhan bicara, kau bawakan ini. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Dan itu adalah kebenaran. Makanya dikatakan jangan sesat. Itu pasti. Terus dikatakan di sini di ayat 8 berikutnya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya perhatikan di sini, memang kalau berbicara daging banyak yang mengarah kepada Galatia 5 ya, tentang buah Roh Kudus dan juga apa itu kedagingan. Itu kita sudah pernah belajar di khotbah-khotbah sebelumnya. Tetapi saya lebih berpikir jauh lagi. Kalau kita ngomong daging kan berarti kita masih hidup ya. Kalau kita ngomong roh kan berarti kita sudah nggak hidup lagi di sini. Kalau ngomong daging kan berarti makan untuk hidup. Kalau ngomong daging kan berarti kita butuh pakaian. Butuh segala sesuatu dalam kehidupan. Jadi Roh Kudus kasih hikmat saya berbeda hari ini. Saya akan bahas yang berbeda dari kebanyakan pengkhotbah bahas. Sekalipun mungkin ada beberapa yang sekolah teologi, saya pernah berdebat dengan satu orang guru. Dosen juga. Jadi dia bilang, apa dasarnya kita tidak boleh tato? Lalu kita kasih ayat, tidak boleh merajah kulit di perjanjian lama. Lalu dia bilang, itu konteksnya salah, nggak boleh begitu. Karena konteks itu di Alkitab itu di perjanjian lama adalah ketika selesai acara pernikahan. Pada saat setelah selesai acara pernikahan, mereka kan pesta perkawinan. Jangan merajah. Kan makanya beberapa sampai hari ini kalau pernikahan ada diukir-ukir kan, kulitnya kan. Jadi jangan merajah, itu ada hukumnya. Jadi konteksnya hanya terbatas pada prosesi pernikahan, acara pernikahan. Tapi sebenarnya itu kurang tepat menurut saya. Sekalipun dia dosen, saya juga dosen. Kenapa? Saya berpikir begini.
logikanya gampang. Saya mau tanya, di kawasan tertib lalu lintas kita disuruh pakai helm nggak? Kenapa kita pakai helm? Karena kawasan tertib lalu lintas, KTL, betul ya? Wajib tuh, wajib pakai helm. Sekarang saya tanya, kalau kita naik motor di luar kawasan tertib lalu lintas pakai helm nggak? Nggak perlu. Sekarang gunanya helm apa? Bisa untuk keselamatan atau gantikan kepala kita putus Pak, masih ada helmnya. Enggak ya? Untuk menjaga fungsi otak yang penting di kepala kita dari benturan, sehingga kita pakai helm. Terutama di kawasan tertib lalu lintas. Tapi karena kita sudah menyadari betapa pentingnya helm, apakah kita hanya memakai helm di kawasan tertib lalu lintas? Tidak kan? Karena kita sudah tahu itu tidak boleh, makanya kita kemanapun pakai helm. Kan gitu ya ceritanya ya? Benar ya? Berarti kalau di Alkitab dikatakan tidak boleh merajah kulit di acara pernikahan, berarti setelah keluar dari acara pernikahan saya boleh merajah kulit tuh. Kan berarti gagal dong firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh merajah kulit. Terutama di acara pernikahan. Tapi artinya bukan berarti di luar acara pernikahan kita masih boleh merajah kulit. Jadi ibaratnya kalau misalnya di pernikahan badannya bersih, setelah keluar dari pernikahan, yuk kita tatoan yuk di mall. Kan sesuai dengan Alkitab. Nah itu cara-cara pola pikir yang menurut saya kurang tepat. Tapi sayangnya pada saat itu waktu saya bicara di forum, saya pula yang disalahin. Kalau menurut saya itu kurang baik. Menurut saya kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh, berarti secara keseluruhannya tetap tidak boleh. Kan nggak boleh dibedakan, oh hanya acara ini yang tidak boleh merajah kulit. Oh yang lain boleh-boleh saja merajah kulit. Itu berarti sudah tidak tepat. Makanya tadi ilustrasinya seperti helm. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak menyukai kita merajah kulit di acara pernikahan, berarti di seluruh acara jangan merajah kulit. Jadi harus konteksnya harus jelas. Cuma ya mereka sekali lagi bilang itu kan benar-benar di acara pernikahan. Gitu. Menurut saya secara hikmat luas tidak begitu. Hikmatnya Yesus begitu. Jangan berzina. Tapi Yesus bilang apa? Ketika kamu melihat saja, kamu mengingini perempuan itu di hatimu, kamu sudah berzina. Itu cara pikir, pola pikir Kristus seperti itu. Jadi tidak terbatas kaku dengan hukum Taurat, tapi lebih kepada hikmat sorga yang menggenapi hukum Taurat, yang menyempurnakan hukum Taurat. Jadi ada hal-hal yang lebih yang kita bisa pelajari. Sama seperti ini, ketika kita bicara dengan daging, saya dapat tuntunannya beda. Daging itu berbicara tentang kehidupan di dunia ini. Sekarang saya mau tanya, di sini yang masih pakai baju lama sekali, siapa? Saya siapa? Ini jas dari gereja buka nih, sampai hari ini. Ini hadiah ulang tahun. Dari anak-anak saya nih, dari anak-anak jemaat saya nih, pekerja saya. Ada, tapi baju putih ini sudah lama. Ini baju putih saya sebelum saya buka pengembalaan. Baju putih ini. Sampai hari ini saya pakai. Tapi sekarang saya tanya, ada nggak yang pernah pakai baju lama sekali, begitu ketarik sedikit langsung robek? Ada ya? Ada. Masih dipakai nggak? Sayang nih, dari dulu masih pacaran, istri kasih nih, sebelum jadi istri udah dikasih, sayang, robek-robek dipakai, bolong-bolong dipakai. Nggak ada ya? Ada nggak di sini yang punya tembok? Tembok di rumah, catnya masih kelihatan baru terus. Gak ada ya. Artinya apa? Di dalam dunia ini semuanya terbatas. Makanya tadi ada daging dan roh. Daging konteksnya pasti binasa. Kenapa binasa? Ada waktunya. Saya ngelihat Egi, ngelihat Willianto, Yuliana dulu datang ke sini kecil-kecil, Melin tuh kecil-kecil. Ada tuh foto-fotonya di laptop saya ada. Saya kadang-kadang kalau buka laptop saya liatin gereja zaman dulu. Aduh Tuhan ini dulu imut-imut ya. Sekarang ya ampun bukan amit-amit, tapi luar biasa gitu loh. Saya bilang sekarang luar biasa. Saya bilang udah pada dewasa gitu anak-anak saya gitu. Udah pada dewasa. Artinya daging itu terus bertumbuh dan pada saatnya nanti setelah pertumbuhan itu terjadi dia akan menurun kembali seperti itu. Dan akhirnya binasa. Itu daging. Jadi apa yang kita tabur
di satu kebinasaan atau mempunyai usia atau punya waktu, kita akan menuainya dengan waktu. Tapi ketika kita menabur dengan unlimited time di dalam wilayah atau ranah roh gitu ya, karena roh itu kekal, maka kita akan menuai dalam kekekalan. Pak, tapi kan dunia ini kita perlu Pak yang namanya makan, hiburan, itu perlu, gitu. Namanya hidup kan, kita perlu yang namanya pakaian, gitu ya, sandang, pangan, papan, gitu. Kita perlu. Oke, makanya di Alkitab ditulis saingan Tuhan siapa? Mamon. Di dalam roh adalah Tuhan. Di dalam dunia penguasanya adalah uang. Dibagi dua di situ. Kita butuh uang, ya kita butuh uang. Jangan bilang saya nggak butuh uang Pak, saya hanya butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, yes dan amin. First priority. Tapi kita harus bekerja untuk mendapatkan uang. Supaya apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan materaikan berkat itu buat kita bisa dapatkan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri, tapi menjadi saluran berkatnya kita. Kenapa? Uang bisa beli kasur yang terbaik, yang kata iklan, waduh pokoknya pulang, duduk di kasur, rebahan sebentar, langsung bunyi. Kenapa? Karena lembut. Tapi jangan lupa, uang tidak bisa membeli kualitas istirahat. Kita bisa beli kasur yang mahal, yang empuk, yang ada pernya nggak bunyi lagi. Jadi mau ditidurin sama orang yang berat badannya 200 kilo tetap nggak bunyi, lembut. Dia bisa ngayuh. Jadi kalau tidur tuh bisa tidur, bukannya tidur langsung stop, tapi dia kayak diayun-ayun gitu, kayak masih bayi. Mungkin ada kasur ajaib seperti itu gitu, tapi nggak bisa beli kualitas tidur, kualitas istirahat. Kenapa? Begitu tidur kepikiran apa? Aduh, itu di kantor urusan gimana ya? Oh itu gimana? Merem matanya. Tapi otaknya ini masih mikir ke hal-hal supranatural yang di luar roh, yang di luar tubuh. Jadi sehingga tidak bisa tidur. Uang bisa membeli obat untuk kesehatan. Tapi uang tidak bisa menjaga fisik kita yang makin lama makin menurun, makin menua. Tidak bisa. Uang bisa beli makanan yang enak. Wih, ini makanannya lobster. Itu kalau saya lihat tuh di iklan-iklan, kepiting Alaska itu kepiting mahal. Kepiting Alaska. Tapi uang tidak bisa membeli selera makanan. Ada batasan-batasan di dunia ini. Tapi ketika kita menabur di roh, kita melakukan sesuatu di dunia tapi untuk Tuhan. Kan kita masih hidup. Ya kayak tadi, anjing tadi. Kasih apa? Kasih cacing. Apa rewardnya? Tukeran, barter sama burung tadi, dia kasih ikan. Film ini sudah dapat kira-kira 3 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kemarin saya cari di laptop, hilang pula. Saya cari lagi, puji Tuhan, dikasih hikmat dapat. Kita menabur tetap di dunia ini, tetapi karena untuk Tuhan, makanya jangan sesat. Allah akan membalas semua itu. Itu luar biasa. Lakunya tetap untuk Tuhan, bukan untuk roh. Gitu. Saking untuk roh apa? Di pohon-pohon ditaruh kemenyan, ditaruh makanan itu apa? Ada B2, B1, ya kan, ada mie. Katanya kita harus ikutin tuntunan roh. Salah. Roh di sini roh besar, artinya roh Allah. Ketika Roh Kudus bilang, berbelas kasihanlah sama orang itu, berkati dia, doakan dia. Ketika kita mengikuti tuntunan roh, maka roh besar, roh Allah yang adalah Allah, itu akan membalas perbuatan. Tabur tuai itu akan terjadi. Itu yang pertama. Jadi lakukan di dunia ini tetapi sesuai dengan tuntunan roh, bukan tuntunan daging. Keinginan, hawa nafsu, memanjakan diri. Ya. Jangan. Tapi untuk roh. Pak, dia jahat Pak. Ya harus diberkati. Saya lagi belajar juga itu. Kasih tidak bersyarat.
Saya lagi belajar itu nggak mudah itu, sama sekali tidak mudah. Saya lagi pelajari itu, lagi terus berdoa sama Tuhan, kasih saya kekuatan untuk memiliki kasih yang tak bersyarat. Itu nggak mudah. Tapi saya lagi coba belajar. Tapi percayalah, di ayat 9 dikatakan, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka nanti akan datang waktunya untuk menuai. Kalau tadi ada pengelompokannya, berdasarkan daging atau berdasarkan roh. Sekarang ini adalah berbicara tentang musim. Kalau di dunia pertanian, kita tahu kapan musim mulai menanam, kapan musim mulai menuai. Tapi kalau dalam dunia roh, ngikutin tuntunan Tuhan, kita menabur, tapi kita tidak tahu kapan kita menuai. Benar atau benar? Itu waktunya Tuhan, musimnya Tuhan. Nggak bisa kita predik musimnya kapan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Makanya dilanjutkan di ayat 10, selama masih ada kesempatan, gitu ya, masih kita berbuat baik, mari kita berbuat baik. Jangan sampai udah tua renta pakai tongkat jalan getar-getar, ya, kena batu dikit aja, aduh sakit, ya, itu baru bilang Tuhan, saya mau melayani. Ngomong aja udah, Tuhan, saya mau melayani. Malaikat Tuhan bilang pulang aja. Mana cukup, mana kuat melayani, mau salaman aja gitu. Shalom. Yang terima salam langsung, importasi. Kan nggak mungkin, karena sudah terlambat. Selagi masih ada kesempatan, kita melayani Tuhan. Kemarin saya lihat MDPJ itu rambut pada putih-putih, orang pada tua-tua, masuk. Ya Sam ya, masih semangat gini-gini. Saya bilang, wow Tuhan, itu kalau bukan dari Tuhan, nggak mungkin dia bisa loncat. Jadi ada musim, ada kesempatan. Kapan Pak? Pokoknya selama ada kesempatan kita bisa berbuat baik, berbuat baik. Terutama kepada saudara saya. Tapi pada semua orang. Ketika pada semua orang kita akan menjadi saksi. Saksi Kristus yang hidup. Jadi jangan pernah berbuat baik. Ada musim. Yang kedua, tekun, terus menerus berbuat baik. Jangan sampai kita kendor. Karena perbuatan baik dari Tuhan itu perbuatan baik untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak akan pernah sia-sia. Ingat kata-kata itu, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Saya kemarin sama ibu lagi nyari barang ke beberapa lokasi. Nah, untuk cepat dengan waktu yang singkat, saya putuskan sama ibu naik motor. Naik motor hari Jumat, ya, itu kejadiannya hari Jumat. Dan kami tidak tahu tiba-tiba di tengah jalan hujan. Jadi kami berangkat, lalu hujan. Pas menuju di Tiban, gitu ya. Di Tiban itu setelah melewati jembatan dam Duriangkang dam apa itu? Seladi ya, lewatin jembatan Sungai Ladi, itu terus kan kalau mau ke arah Tiban kan mau gabung jalan itu ada agak belok turun gitu. Sudah belokan, turun, kiri kanan tebing, jalanannya licin. Ya, jadi kami berdua kecepatannya kurang lebih 60-70 lah, kurang lebih di situ. Karena kami ngejar waktu, ada beberapa tempat yang harus kami kunjungi. Jadi hujannya sudah cuma tinggal kecil, rintik-rintik kecil, tapi jalanannya masih licin dan itu kan belokan dan turunan. Pas mau ke kanan gitu. Ya kan nanti baru penggabungan jalur sini sama jalur sana gabung. Jadi ketika kami tikungan, tiba-tiba ban belakangnya pecah. Ban belakangnya pecah, tubles itu. Itu tubles. Saya belum pernah mengalami ban belakang itu pecah mendadak. Biasanya kalau ban dalam zaman dulu tuh, ya kalau meledak juga kayaknya pernah. Kalau ban dalam saya pernah ngalamin. Tapi kalau tubles saya tidak pernah mengalami ban itu
langsung kempes gitu, langsung lepas daripada peleknya gitu. Dia langsung ciut gitu. Kempes gitu. Dia kan biasanya ngembang. Ini bisa langsung kempes. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Istri saya teriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus, saya teriak-teriak darah Yesus. Jadi dua kolaborasi itu komplit lah. Jadi kami cuma bisa teriak di situ. Saya juga nggak tahu. Kaki saya respect turun itu karena untuk jaga keseimbangan. Karena kita nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Pada saat itu nggak bisa berhenti. Jadi kami cuma berusaha ngerem. Saya berusaha ngerem. Puji Tuhan istri saya nggak panik. Dia cuma pegangan pasrah gitu. Mungkin dalam ketakutan dia pasrah, dia cuma sebut dalam nama Tuhan Yesus. Saya teriak-teriak darah Yesus, darah Yesus. Jadi motor itu kayak main sirkus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya belum pernah ngalamin itu. Dan saya nggak bercita-cita jadi pemain sirkus, gitu ya. Jadi waktu istri saya duduk, jadi motornya, jadi saya berusaha stabilin, tapi kan motornya jadi goyang sana, goyang sini gitu loh. Karena kan licin kan, jadi ya gitu, goyang sana, goyang sana. Saya berusaha jaga-jaga gitu kan, goyang-goyang, tapi nggak bisa berhenti kan. Aduh Tuhan. Saya turunin kaki, dua kaki saya turunin karena untuk jaga. Sendal saya kelempar keluar, jadi kaki saya kegesek di aspal. Puji Tuhan nggak apa-apa, tapi sampai sekarang masih sakit, sebelah sini saya sakit semua. Alkisah itu memang Tuhan baik. Saya nggak tahu kenapa itu di belakang itu nggak ada mobil, cuma ada 2 motor. Kalau nggak salah 2 motor ya, cuma motor aja nggak ada mobil, 2 atau 1 gitu. Jadi kami berusaha sambil nepi ke batu-batu yang kecil-kecil itu, sambil ya goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini, sampai akhirnya berhenti. Ketika berhenti, saya turun, saya puji Tuhan saya bisa berhenti gitu ya. Lalu saya mau ngambil sendal saya udah ketinggalan jauh di sana. Jadi istri saya udah diam aja, dia sudah diam. Saya bilang puji Tuhan, makasih Tuhan, saya masih bisa selamat. Jadi saya standar, saya jalan kaki, ngambil sendal saya sambil tertatih-tatih karena kaki saya udah kena aspal, Jadi saya jalan, saya pelan-pelan, saya jalan, saya tenangin diri. Saya nggak tahu lagi istri saya itu gimana kondisinya, tapi saya coba berusaha tenangin diri. Karena saya tahu dalam masalah apapun, kalau kita panik, kita tidak akan menjadi benar di dalam tindakan. Jadi saya berusaha tenang, saya jalan pelan-pelan, lalu saya mau ambil sendal, tapi nggak bisa ngambil. Kenapa? Mobil itu begitu banyak, motor itu begitu banyak. Jadi setelah kami berhenti itu baru rombongan mobil itu datang semua. Saya tunggu sebentar, saya cari sendal saya ke posisi yang pertama kali meledak, karena saya ingat ada satu daun coklat gitu. Daun coklat di sisi itulah meledak gitu, daun coklat itu. Jadi saya cari ke posisi daun coklat, dia nggak terbang. Kenapa? Karena kan hujan, lengket, basah, jalanan udah basah. Jadi saya ke sana, saya cari, kok sendal saya nggak ada Tuhan. Saya bilang gini, waduh ini jangan-jangan saya disuruh beli sendal, saya bilang begitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong, enggak, sendal kamu di sana nak. Balik lagi saya lihat, oh iya sendal saya di situ, di seberang jauh gitu. Saya tunggu sampai sepi, baru saya nyebrang. Saya ambil, saya balik, lalu saya bilang sama istri saya, yuk kita dorong yuk. Jadi saya anggap kayak, ya sudah lewat ya sudah gitu. Jadi saya nyalain motor, istri saya mau dorong, saya bilang nggak usah dorong, kita pakai motor aja, kita mesinnya kita nyalain, biar mesin yang bawa motornya. Jadi saya bawa. Itu udah kempes, saya lihat kondisinya udah tubeless itu bisa, pokoknya kempes lah gitu. Saya nggak tahu tuh gimana, nggak tahu, saya nggak habis pikir pakai logika teknik saya, kenapa bisa gitu, padahal tubeless. Dan itu sudah diisi cairan, kan kalau tubeless itu supaya nggak bocor ada cairannya, disiram cairan. Kita sudah isi cairan tuh, kita udah bayar, bisa gitu. Tapi ya sudah, kita jalan. Tiba-tiba, ini kejadian pertama ya, kejadian pertama. Jadi rupanya Tuhan ingatkan, ketika orang sakit kamu kunjungi, sehingga ketika kamu tabur buat kesehatan, maka kesehatanmu juga kamu tuai, kesehatanmu terjaga. Kalau kita mau nabur untuk kesehatan kita mau tuai untuk kesehatan kita, maka taburlah di bidang kesehatan. Orang sakit kamu kunjungi, orang sakit kamu belikan obat. Percayalah kesehatan kamu dijaga. Itu Tuhan kasih hikmat ke saya. Makanya kamu gak apa-apa. Kan sebelumnya kita masih ngunjungin Pak Abun kecelakaan kan? Siapa? Ya kita masih ngunjungin tuh. Seminggu sebelumnya apa 2 minggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Jadi saya benar-benar nggak nyangka gitu Tuhan tolong. Dan mujizat yang terjadi itu baru 1 mujizat. Jadi kemarin saya dapat kalau nggak salah saya hitung 5 mujizat ya, dalam 1 hari.
Jadi saya dorong sama istri saya nggak banyak ngomong tuh, dia diam aja. Mungkin sudah trauma dia diam. Tiba-tiba, jadi hujan rintik-rintik gitu ya, saya dorong. Tiba-tiba ada lori berhenti di depan saya. Lorinya besar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bukan lori kecil, lorinya besar. Saya pikir, mohon maaf, namanya laki-laki kan, mungkin dia mau buang air kecil. Tapi ternyata enggak, lorinya minggir nungguin. Saya kan jalan pelan-pelan, ngelewatin, pinggir gini. Pak, bannya pecah. Iya, kata supir ini, bannya? Iya, pecah. Bawa aja naik ke atas. Hah? Bawa naik ke atas? Lori besar gitu gimana naikin tuh motor ke situ? Saya bukan binaragawan, gitu loh. Saya bingung kan, apanya naikin dia sendiri nggak pakai kedek, saya sendiri, ini istri lagi getar-getar, gimana mau naikin gitu? Bisa Pak? Bisa. Ya udah, saya puterin motor lewatin depan mobil, dia muter lagi ke belakang. Mau tahu lorinya? Ada elevatornya. Keren banget. Saya pikir dibuka pintu belakangnya dibuka gitu. Saya pikir kita naikin, enggak loh, dia pencet pakai remote turun. Terus sendiri. Saya bilang, wih keren Tuhan kirimkan yang kayak begini. Jadi naikinlah itu motor ke situ, dibantuin sama dia. Saya sama dia ngepegangin motor tuh pakai elevator gitu. Sudah naik baru saya geserin motor ke dalam, dia tutup, ceklek. Saya akan seumur umur, bener saya dari lahir sampai hari ini, saya belum pernah naikin motor di lori. Gitu. Itu memang Tuhan izinkan saya boleh naik di lori. Coba fotonya tampilin Roy, ada 2 foto. Saya sempat beraniin diri foto walaupun dalam getaran-getaran halus. Tuh lihat, ini saya di motor, ini lorinya. Ya. Satu lagi, saya coba foto gini, sambil pegangan motor. Nah ini, saya naik lori. Saya naik lori. Jadi ini satu kesaksian yang luar biasa. Istri saya di depan, gak mungkin dia di belakang. Ya kan? Akhirnya dia di depan ngobrol. Saya basah roh pegangan pakai motor. Lah jangan ngeri juga kan? Loh, saya nggak pernah. Itu kan kalau dia begini-gini kemana kan saya jadi nggak ada kenek, nggak ada tali. Ya udahlah, basah roh aja. Pas lagi tenang foto. Ya situ masalah. Foto gitu. Maksudnya bukan buat di medsos, buat kesaksian gitu loh. Bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, jadi Tuhan kirimkan itu. Alkisah ditanyalah. Mungkin istri tanya kan, mau kemana? Kita udah bilang mau ke JNE Tiban, mau follow up barang. Jadi dia bilang, yaudah kita cari bengkel motor. Dia bawa terus, sampai ketok-ketok itu udah bengkel motor. Enggak, istri saya kasih kode, enggak. Ya udah, ikut aja lah, pasrah aja deh, doa deh. Tuhan, kirimkan penolong, tempatkan ke tempat yang pas, yang cocok, karena Tuhan lebih benar daripada saya. Saya nggak ngerti mana yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik. Udah pasrah aja, pegangan, satu pegang stang, satu pegang handle itu. Kalau dia ngerem kan, motornya maju. Saya pegang gini, sambil doa gitu kan. Di belakang tuh, istri nggak tahu, baru saya cerita hari ini. Jadi ketika akhirnya diantar, sampailah saya sampai di satu bengkel. Jadi diantar sampai ke bengkel. Akhirnya kita posisikan lagi, motornya kayak gitu, diturunin lagi pakai lift. Yang nolongin semuanya orang-orang yang pakai long dress itu pada nolongin, dia pada bantuin ngangkatin roda. Jadi Tuhan bisa kirimkan penolong dari mana aja. Saya berpikir, saya mau kasih duit, ya dong udah dibantuin, ya kan, kasihlah uang bensin, uang rokok. Ternyata istri saya bilang, gak mau dia, gak mau. Terus saya terima kasih, saya salaman. Saya lupa tanya nama, tapi saya tahu rumahnya di Tiban Mutiara. Nanti saya mau cari. Saya mau doa sama Tuhan, saya mau cari orang. Mau tahu yang nolongin saya siapa? Dia bos punya 2 perusahaan. Bayangin, hamba Tuhan ditolongin sama bos. Padahal pakai pakaiannya nggak jelas. Saya pikir dia supir, tapi ternyata dia punya perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan besi tua. Saya akan cari tahu nanti perusahaan besi itu. Saya akan cari tahu karena saya hafal ciri-ciri orangnya, saya hafal mobilnya. Saya mau terima kasih sama dia. Jadi Alkisah ya diperbaiki, motornya diganti bannya, 1 set saya nggak mau benerin, saya bilang ganti baru aja.
Karena bahaya sekali itu. Itu bahaya sekali. Kalaupun Tuhan izinkan kita selamat pada saat itu, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga, jangan kita mencobai Tuhan. Ketika saya tabur sesuatu, Tuhan izinkan saya tuai sesuatu. Artinya kita semua kalau nabur, saya percaya kita semua akan menuai. Yang sering menabur makanan, percayalah kalian tidak akan pernah kelaparan. Yang sering menabur kesehatan, obat, saya percaya kalian akan dipelihara kesehatan. Yang menabur untuk mendoakan rumah tangga, saya percaya rumah tangga kalian akan diberkati. Jadi belajar di sini. Ketika kita mau nabur sesuatu, kita akan menuai yang sama. Gak mungkin kita tanam benih mangga, jadinya pohon durian. Ya, kalau nabur benih mangga, maka nanti akan menghasilkan pohon mangga. Dan yang pasti apa yang kita tabur dengan apa yang kita tuai, yang kita tuai pasti melebihi daripada benih yang kita tabur. Amin. Ingat, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Saya banyak nabur tentang pendidikan. Dan saya percaya pendidikan anak saya akan diberkati. Ketika saya menabur untuk banyak gereja. Kalau saya ngomong berarti kita ya. Kalau saya menabur untuk gereja, kita menabur untuk gereja. Saya percaya gereja kita akan diberkati. Jadi jangan pernah berhenti menabur. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Coba sekarang belajar lagi menabur buat orang yang jahat seperti itu. Saya lagi belajar ke tahap itu. Gak gampang, lihat mukanya aja udah sebel. Gitu ya. Tapi kita coba belajar. Karena kalau kita menabur sama yang jahat, saya percaya dosa-dosa kita akan diampuni Tuhan. Coba belajar, kita belajar. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Ingat, tabur tuai. Ya, tabur tuai itu penting. Kasih orang yang membuat kita marah, kasih orang yang membuat kita kesal. Maka percayalah, ketika kita kesal, maka kita akan dihibur. Ketika kita kecewa, kita akan dihibur. Karena kita mengasihi orang-orang yang tidak baik sama kita. Percayalah, Tuhan akan kirimkan tuaian orang-orang yang baik di sekitar kita. Amin. Jadi hari ini cukup luar biasa. Saya bisa berbagi, saya punya kesempatan untuk berbagi. Kalau kemarin saya jatuh, tergelincir, saya percaya sekolah minggu gak ada yang jemput, anak GC gak ada yang jemput. Saya gak tahu kalau itu Tuhan izinkan terjadi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hari Sabtu. Karena saya pasti confirm, saya sama istri masuk rumah sakit. Kecepatan cukup tinggi. Tapi Tuhan baik, Tuhan tahu bahwa kami semua punya hati melayani, dan Tuhan jaga. Saya percaya kemarin tuh malaikat heboh itu. Ya pegang kiri, kau untuk pegang kanan. Dan sampai jatuh ya. mungkin saya nggak tahu. Puji Tuhannya ya kita bisa mendarat dengan selamat. Gitu ya misalnya. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Jangan jemu-jemu berbuat kebaikan, terutama kepada saudara seiman. Terus berbuat baik, ingat menabur dan menuai ada musim. Musik saya undang untuk bangkit berdiri. Menabur dan menuai itu ada musimnya. Apa yang kita tabur masih kita tuai. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita ikut tuntunan Roh. Kalau Roh bilang bantu dia, doakan dia, berkati dia. Kita melakukannya bukan karena kita, tapi demi Tuhan. Ketika kita lakukan itu, percayalah, yang hidup, Tuhan yang hidup akan memberikan tuaian buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus adalah segalanya. Dia hidup, dia sayang sama kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkan. Ingat hukum tabur. Apa yang kita tabur pasti kita nyanyikan sama. Hati yang baru Kau berikan.
Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Makasih Tuhan buat firman. Jika Engkau ingin menuai sesuatu, taburlah. Taburlah. Jika Engkau ingin menuai kesehatan, taburlah di bidang kesehatan. Jika Engkau ingin menuai kebaikan, taburlah kebaikan. Jika Engkau ingin menuai pemulihan keluarga, taburlah doa-doa untuk pemulihan keluarga. Jika Engkau ingin menuai pendidikan, taburlah di bidang pendidikan. Apa yang kamu tabur, engkau akan tuai. Allah tidak bisa dipermainkan. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mulai hari ini, jika ada kesempatan, jika masih ada kesempatan, kami akan terus-menerus berbuat baik pada sesama, terutama kepada saudara seiman. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, ajarkan kami. Roh Kudus, kuatkan kami. Ketika kami menabur dalam keterbatasan kami percaya kami akan mengalami penuaian yang berasal dari sorga. Makasih Bapa yang baik. Materaikan firman untuk terus hidup di ruang hati kami pribadi lepas pribadi, berakar dengan kuat, bertumbuh dan bahkan berbuah banyak dan manis rasanya. Berkati Tuhan, berkati anak-anak, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini terus menerus berbuat baik, terus menerus menabur. Kami percaya semuanya akan mengalami tuaian di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih buat firman. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyarakat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan ke perjamuan kudus.
Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Sebab setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus supaya kita selalu ingat akan Dia, kasih-Nya, pengorbanannya, karyanya, semua untuk kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingat kasih Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Bagikan kasih itu. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Bersihkan ruang hati kita, supaya kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, dosa yang tersembunyi, dosa yang terselubung, yang ada di hati kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya kita layak, kita dilayakkan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami lagi, tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni anak-anakmu, ampuni mereka Tuhan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima
Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan. Tidak ada yang kekurangan di tempat ini, tapi Tuhan yang cukupkan. Bahkan Tuhan limpah-limpahkan dalam segala kebaikan. Semuanya karena sudah termaterai oleh berkat Abraham di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Pak, kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi siapa orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat